Halo Sobat Belajar, kali ini Kak Agus akan membahas materi tentang pertidaksamaan linear dua variabel, di mana materi ini merupakan dasar dari program linear. Penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel yaitu berupa daerah penyelesaian pada koordinat kartesius. Sebelum mulai ke cara menggambar, kakak akan berikan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, buatlah garis lurus pada koordinat kartesius, di mana garis ini diperoleh dari persamaan linear yang diberikan. Kemudian langkah kedua, arsir atau coretlah daerah yang salah. Yang ketiga, daerah yang bersihlah merupakan daerah penyelesaiannya. Sekarang kita lanjut ke tutorial menentukan gambarnya. Ingatlah, diagram kartesius terdiri dari sumbu X yang merupakan garis datar dan sumbu Y yang merupakan garis tegak. Jika kalian lupa, tontonlah video pada deskripsi di bawah. Pertama, kita akan pelajari bentuk pertidaksamaan yang hanya memuat satu variabel. Jadi ini merupakan kategori yang paling mudah. Misalkan kalian ketemu bentuk pertidaksamaan X kurang dari sama dengan 100, atau X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 5, atau Y lebih dari sama dengan 0, dan sebagainya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang soal Y lebih dari sama dengan 6 atau Y kurang dari 40. Oke, jadi di sini sudah ada diagram kartesius. Nah, sekarang karena di sini hanya satu, yaitu Y lebih dari sama dengan 6, maka kalian tinggal mencari nilai 6 pada sumbu Y. Jadi sini ada beberapa titik, jadi kalian isi agar ketemu 6. Karena di sini kita sediakan 4, maka kita bisa gunakan loncat 2 atau loncat 3. Jika kalian gunakan loncat 3, maka akan menjadi 3, 6, 9, 12. Maka yang di bawahnya juga mengikuti negatif 3, negatif 6, negatif 9. Jika kalian gunakan loncat 2, berarti di sini nanti 2, 4, 6, 8. Oke, untuk sumbu X-nya disamakan boleh, dibedakan tidak masalah. Jadi kita fokus pada sumbu Y-nya. Nah, karena Y-nya di sini lebih dari sama dengan 6, maka kita fokus pada titik 6 pada sumbu Y. Nah, sekarang tinggal dibuat garis mendatar. Oke, jadi langkah pertama sudah kita lalui, yaitu kita sudah membuat garis dari persamaan ini. Selanjutnya kita akan mengarsir daerah yang salah. Caranya adalah karena di sini Y-nya lebih dari 6, maka kalian lihat di atas ataupun yang di bawah dari garis ini. Jadi terbagi menjadi dua daerah, yang atas atau yang bawah. Nah, kita pilih salah satu, misalkan 9. 9 lebih dari 6. 9 lebih dari 6. Benar atau salah? Berarti sini benar, sehingga daerah yang salah adalah yang di bawah. Jadi kita arsir yang di bawah. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, untuk yang Y kurang dari 40, jadi tekniknya sama, kita cari pada sumbu Y yang bernilai 40. Ada 5 titik, jadi boleh loncat 10-10 atau loncat 20-20, tergantung kalian. Yang penting sama, jika di sini loncat 10, maka lanjutannya harus sama, loncat 10. Karena Y 40, maka di titik 40 pada sumbu Y buatlah garis. Nah, pembedanya karena di sini tidak isi sama dengan, maka garis yang digunakan adalah garis putus-putus. Sekali lagi ya, jika isi sama dengan garisnya lurus tebal seperti ini, jika tidak isi sama dengan, maka merupakan garis putus-putus. Langkah kedua adalah kita mengarsir daerah yang salah. Oke, jadi pilih salah satu titik. Misalkan 50. Jadi kita ganti Y dengan 50 kurang dari 40. Benar atau salah? 50 kurang dari 40 itu
salah. Jadi di atas ini adalah daerah yang salah. Setelah kita mengarsir daerah yang salah, maka daerah yang bersih ini adalah daerah penyelesaiannya. Mudah kan? Jadi untuk lebih mudahnya, jika kalian ketemu Y lebih dari, kalian arsir yang di bawah. Jika kalian ketemu Y kurang dari, maka arsirlah yang di atas. Selanjutnya kita akan membahas untuk satu variabel X saja. Nah, sekarang di sini ada dua soal, yaitu X lebih dari sama dengan negatif 4 dan X kurang dari sama dengan 150. Untuk X lebih dari negatif 4 berarti sama seperti tadi, kita hanya memperhatikan yang di sumbu X. Yang negatif pada sumbu X adalah di sebelah kiri titik pusat. Kita gunakan loncat 2, negatif 2. Oke, di sumbu X yang negatif 4 berada di sini. Selanjutnya kita buat garisnya. Jadi berkebalikan dengan yang Y. Kalau yang Y tadi mendatar, untuk yang X tegak. Oke, jadi diperolehlah garis seperti itu karena dia di X yang negatif 4. Selanjutnya kita akan arsir daerah yang salah. Untuk sumbu X yang di kanan ini adalah nilai yang lebih, sedangkan yang di kiri adalah nilai yang kurang. Karena diminta yang lebih, berarti sudah pasti di sini adalah daerah yang benar, sedangkan yang ini adalah daerah yang salah. Jadi kita arsir. Nah, jika kalian masih bingung, perhatikan di sini negatif 6. Oke. Jadi negatif 6 lebih dari negatif 4 itu merupakan kesalahan. Jadi daerah kiri sudah pasti salah. Selanjutnya untuk X yang kurang dari 150. Oke, jadi karena di sini 150 terlalu besar, maka kita bisa gunakan loncat 50. Nah, di X 150 berarti di sini kita buat titik, kita buat garis tegak. Selanjutnya kita akan arsir daerah yang salah. Oke, kita ambil ini misalkan nih 100 kurang dari 150. Benar. Oke, jadi sini daerah yang benar, sedangkan yang di kanan adalah daerah yang salah. Jadi diarsir ke kanan. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah yang di kiri. Untuk soal yang tadi, daerah penyelesaiannya adalah di kanan. Oke, jadi untuk lebih mudahnya, untuk yang X ini, jika dia terbuka ke kanan, maka arsir yang di kanan. Jika dia terbuka ke kiri seperti ini, maka arsirlah ke kiri. Oke, jadi mudah dipahami kan? Sekarang kita akan membahas untuk yang dua variabel sekaligus. Misalkan pada contoh ini ada X tambah Y lebih dari sama dengan 10 atau 2X dikurang Y kurang dari sama dengan 6. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus membuat dulu titik potong pada masing-masing sumbu. Jadi caranya seperti ini. Nah, di atas untuk X, yang di bawah pasangannya adalah Y. Oke, jadi pertama kita buat untuk X0 berapakah nilai Y. Jadi caranya mudah. Jadi kita tutup X-nya, jadi yang tersisa adalah Y sama dengan 10. Sehingga kita tulis di sini 10. Selanjutnya giliran untuk yang Y-nya 0. Karena Y 0, maka kita tutup Y-nya. Nah, jadi yang tersisa adalah X sama dengan 10. Jadi kita tulis di sini 10. Dari titik-titik ini kita akan hubungkan menjadi sebuah garis. Y 10 berarti di sini di Y-nya pilih yang 10. Karena ada 3, kita loncat 5. 5, 10, 15, berarti disinilah titiknya. Kemudian sini X-nya 10, berarti 5, 10, 15. Disinilah titiknya. Tariklah garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Oke, jadi di sini terdapat daerah kanan garis dan kiri garis. Sekarang manakah daerah yang salah? Jadi cara yang biasa adalah kita menggunakan uji titik, di mana kita pilih titik yang pasti berada di kiri atau pasti berada di kanan dari garis. Yang termudah adalah titik pusat, yaitu 0,0. Oke, jadi kita pilih titik pusatnya 0,0. Titik inilah yang akan diuji.
ke persamaan ini. Jadi cara mengujinya, x, y berarti titik x ini diganti dengan 0, y-nya diganti dengan 0, hasilnya lebih dari 10. Benarkah 0 lebih dari 10? Salah. Jadi darah yang di kiri adalah darah yang salah, kita arsir. Sehingga darah penyelesaiannya adalah yang di kanan. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk soal yang kedua. Jadi kita buat dulu titik potongnya. Sama seperti tadi, x, y. Jadi kalau x-nya 0, kita tutup x-nya. Nah, yang tersisa adalah negatif y sama dengan 6. Oke, jadi kita ulang ya. Tutup x-nya, yang tersisa adalah negatif y sama dengan 6. Jadi nilai y-nya adalah negatifnya, sama-sama kali negatif, hasilnya adalah negatif 6. Jadi y-nya negatif 6. Oke, selanjutnya y-nya yang 0. Y yang 0 berarti kita tutup. Nah, yang tersisa adalah 2x sama dengan 6. Jadi x-nya sama dengan 6/2, yaitu 3. Temu x-nya adalah 3. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan antara kedua titik tersebut. Jadi y yang negatif 6, kemudian x-nya 3. Untuk titik ini tidak harus loncat satu-satu ya, jadi bisa seperti tadi, seperti ini, loncat 5 atau loncat berapa agar sesuai dengan ini. Oke, selanjutnya kita hubungkan y-nya negatif 6, x-nya adalah 3. Selanjutnya kita akan mencari daerah yang salah. Jadi ada trik untuk cepat menentukan arsirannya. Jadi dengan syarat x-nya berada di depan dan selalu positif. Seperti ini. Jadi x-nya di depan dan bernilai positif. Nah, caranya jika terbuka ke kiri, jadi arsir ke kiri. Nah, jika ini terbuka ke kanan, maka kalian tinggal arsir yang di kanan garis. Berarti arsir ke sini. Nah, jadi kita sudah memotong langkah seperti ini. Jadi kita tidak lagi menentukan titik-titik yang menjadi titik ujinya. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana untuk menggabungkan beberapa pertidaksamaan. Jadi misalkan ada 4 pertidaksamaan seperti pada soal berikut. Jadi ada x tambah y kurang dari sama dengan 4, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi setiap keempat pertidaksamaan ini haruslah dibuatkan garis dan juga arsirannya. Oke, jadi yang pertama x, y. Oke, jika x-nya 0, jadi kita tutup x-nya 0, maka kita peroleh y-nya adalah 4. Jika y-nya 0, kita tutup, maka diperoleh x-nya adalah 4. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, x, y. Oke, jika x-nya 0, maka y-nya kita tutup. Nah, jadi 2 pindah menjadi bagi 6 bagi 2, hasilnya adalah 3. Oke, selanjutnya untuk y yang 0 kita tutup, maka ketemu x-nya adalah 6. Oke, selanjutnya kita akan buat dari kedua garis tersebut. Oke, selanjutnya yang pertama x-nya 4. Oke, di sini x-nya 4, y-nya juga 4. X-nya 4, maaf ya, x-nya 4, y-nya adalah 4. Setelah tarik garis, kita beri nama ini adalah garis pertama. Selanjutnya untuk yang kedua, x-nya 6, berarti x-nya 6, y-nya adalah 3, y-nya di sini 3. Ini adalah garis kedua. Nah, selanjutnya bagaimana untuk yang ketiga dan keempat? Oke, untuk yang ketiga di sini jika berhubungan dengan 0, jadi biar tidak bingung, x sama dengan 0 itu adalah sumbu y. Jadi sama dengan garis sumbu y. Selanjutnya untuk yang y sama dengan 0 itu sumbu x. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan arsirannya.
Jadi perhatikan garis yang pertama, ada yang di kanan dan ada yang di kiri. Lihatlah terbuka ke kanan, sehingga kita arsir ke kanan. Oke, selanjutnya untuk yang kedua juga terbuka ke kanan. Oke, jadi sepanjang garis yang kedua ini kita arsir juga ke kanan. Selanjutnya untuk sumbu Y. Sumbu Y, oke, jadi X yang lebih dari 0. Jadi sudah kita bahas, jika terbuka ke kanan, arsir ke kanan. Jika ke kiri, kita arsir ke kiri. Sepanjang sumbu Y. Selanjutnya untuk yang Y sama dengan 0, jadi sumbu X. Nah, sumbu X ini kan mendatar. Jadi pilihannya adalah ke atas atau ke bawah. Nah, karena lebih dari, maka diarsir ke bawah. Oke, jadi dari gambar ini terlihat daerah yang bersih yaitu yang di tengah-tengah. Maka inilah daerah penyelesaiannya. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi sekian dulu tutorial untuk pertidaksamaan linear dua variabel.